Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kelas matematika. Pada kesempatan ini kita akan membahas notasi ilmiah atau saintifik atau disebut juga dengan bentuk baku ya, bentuk baku. Nah, ini ya, bentuk baku. Sebelumnya mari kita mulai pembelajaran dengan membaca doa dulu, yaitu doa untuk ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman alam manfa'ni bima alam tani wa alimi ma yang fa'ni warzuqni ilman yang fa'uni. Perhatikan di sini ada gambar ya. Nah, ini menggambarkan bahwa jarak antara bumi dengan matahari itu sekitar 149.600.000 kilometer. Wow, ini jarak yang jauh sekali. Jika dijabarkan, ya ini penulisan ini memerlukan tempat yang luas ya. Nah, tempat yang luas. Nah, ini perlu disederhanakan ya, dan penulisannya perlu disederhanakan ya. Untuk menuliskan atau menyederhanakan jarak antara bumi dan matahari, nah kita akan menggunakan metode atau bentuk baku atau notasi ilmiah atau disebut juga dengan notasi saintifik. Nah, kenapa? Karena dengan menggunakan notasi ilmiah, saintifik atau disebut juga dengan bentuk baku, penulisannya akan lebih sederhana. Biasanya ya notasi ilmiah ini digunakan dalam pelajaran fisika, kimia, ya. Sekarang bagaimana? Nanti juga kalian akan belajar dari kelas 9 dalam pelajaran fisika ya, terutama dalam kelistrikan ya dan tata surya. Bagaimana cara menuliskan notasi ilmiah atau saintifik atau disebut juga bentuk baku? Nah, ikuti pembelajaran berikut ya. Nah, di sini apa itu notasi ilmiah atau saintifik? Ya, saintifik atau bentuk baku ya. Nah, notasi ilmiah adalah tata cara penulisan nomor yang mengakomodasi nilai-nilai yang sangat besar atau sangat kecil untuk mempermudah penulisan notasi dalam notasi desimal standar. Nah, itu ya pengertian dari notasi ilmiah. Jadi, notasi ilmiah itu digunakan untuk apa? Mempermudah penulisan. Yang tadinya panjang menjadi lebih singkat lagi. Contohnya tadi seperti jarak bumi dan matahari ya. Nah, itu bisa dipersingkat dengan menggunakan notasi ilmiah. Bentuk umum dari notasi ilmiah ya, bentuk umum dari notasi ilmiah. Nah, ini ya, bentuk umum dari notasi ilmiah atau saintifik yaitu A kali, nah ini A kali 10 pangkat N. Di mana A ini disebut juga dengan basis bilangan pokok atau basis. A ini, nah ini bilangan antara 1 sampai dan lebih kecil dari 10, 1 sampai 10. Nah, A ini mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari 1 sampai 9. Jadi A ini tidak boleh lebih dari 10. Jadi kurang dari 10. Dan N, nah ini N, ya N itu adalah pangkat atau disebut juga dengan eksponen. A disebut basis atau bilangan pokok, N disebut dengan eksponen atau pangkat. Nah, hasil pengukuran harus dinyatakan, nah ini dalam bentuk baku, hasil pengukuran dinyatakan dalam satu angka di depan koma. Satu angka di depan koma. Nah, karena tadi A itu tidak boleh lebih dari 10, harus di bawah 10. Jadi satu angka di depan koma. Contoh di sini ya. Contoh di sini angka 125. Nah, ini kan lebih dari 10 ya. 125. Jika dituliskan dalam bentuk baku menjadi 1 koma. Nah, ya. Jadi tadi sebutkan hasil pengukuran harus dinyatakan dalam satu angka di depan koma. Jadi di depan koma ini hanya terdiri dari satu angka. Sekali lagi, di depan koma hanya terdiri dari satu angka. Satu angka ya. 1,25 kali 10 pangkat 2. Dari mana ini pangkat 2-nya? Nah, kita hitung. Di belakang koma ada 2 angka, maka di sini menjadi 10 pangkat 2. Nah, nanti akan dijelaskan ya di bawahnya.
bagaimana cara penulisan bentuk baku. Yang pertama di sini penulisan bilangan yang lebih dari atau sama dengan 10. Nah, ini bilangan yang lebih dari 10 atau sama dengan 10. Dalam penulisannya, bilangan menggunakan pangkat positif. Sekali lagi, untuk bilangan yang lebih dari atau sama dengan 10, lebih besar dari 10 atau sama dengan 10, itu pangkatnya pangkat positif. Seperti ini ya, 125 kan ini lebih dari 10, maka pangkatnya positif. Nah, jika bilangan yang lebih dari 10 tidak mempunyai koma atau bukan desimal, nah di sini contohnya ya. Nah, contoh di sini. Nah, ini bilangannya berapa nih? Wah, ini ada bilangan ya. Ini lebih dari 10 ya. Nah, tinggal dihitung oleh kalian ya. Berapa ini? Nah, ini kan lebih dari 10. Nah, maka syarat pertama adalah pangkatnya positif. Dipastikan pangkatnya positif karena ini lebih dari 10. Bagaimana cara penulisannya? Nah, cara penulisannya tadi disebutkan dinyatakan dalam satu angka di depan koma. Ini pertama tulis dulu satu angka di depan koma. Nah, di depan koma ini adalah angka 1 ya. Satu angka di depan. Kalau komanya di sini, kalau satu angka berarti di sini komanya ya. Angka 1 di depannya. Ini seperti ini. Nah, jadi ini ya. Satu angka di depan koma. Kita tulis dulu satu angka di depan koma, yaitu 1,27000. Nah, nantinya 0. Ada berapa ini? Nah, kita setelah ditulis begini seperti ini ya. Pertama sekali lagi tulis dulu satu angka di depan koma, berarti 1 koma ya. Nah, ini satu angka. Nah, setelah ditulis seperti ini, nah, kita sederhanakan lagi menjadi ini sama dengan 1,27. Nah, ya 1,27, nolnya kita hilangkan. Kali 10 pangkat. Nah, hitung untuk menentukan berapa pangkat yang di atas. Kita hitung dari koma ini ke belakang. Berapa angka? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 ya. 1, ulang lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 angka. Nah, kita tulis di sini ya. Nah, ini. Bentar ya. Nah, bukan 9, tapi ini berapa? 8 ya. Ada 8 angka di belakang koma. Maka kita ganti ini jadi 8 ya. Karena di belakang koma ada 8 angka. Jadi 1,27 kali 10 pangkat 8. Kenapa 8? Karena di belakang koma ada 8 angka. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, yang ini ya. Nah, 1, sekali lagi ya, hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka di sini pangkat 8. Itu ya caranya. Contoh lagi, ini untuk bilangan yang lebih besar dari 10 atau sama dengan atau lebih besar dari 10. Sini ada bilangan, nah 33.478. Bagaimana kalau dirubah ke dalam bentuk baku? Tadi pertama tulis dulu satu angka di depan koma. Berarti di sini ya. Nah, jangan dua angka di sini. Satu angka di depan koma. Menjadi begini. Nah, ini ditulis ya. Satu angka di depan koma. Yang di depan koma angka 3. Jadi ditulisnya menjadi 3,3478. Setelah itu, nah kita hitung. Ya. Kita hitung. Di belakang angka ini ada berapa koma ya? Ada berapa angka ya? Di belakang koma ini ada berapa angka? Kita hitung ya. Nah, ini ya. Nah, 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 ya. Ada 4 angka di belakang koma. Nah, 4 angka di belakang koma ini digunakan untuk pangkat ya. Jadi 10 pangkat 4. Dari mana? Karena di belakang koma ini ada 4 angka. Kita tulis menjadi 3,3478 kali 10 pangkat 4. 10 pangkat 4-nya ini diambil dari banyaknya bilangan di belakang koma. Nah, itu ya. Nah, jika bilangan ini dibulatkan, dua angka desimal di belakang koma menjadi 3,35 kali 10 pangkat 4.
Nah, ini dibulatkan ya, 7 dan 8-nya dibulatkan. Di sini menjadi 2 angka, dibulatkan jadi 2 angka di belakang koma. Nah, ini untuk bilangan yang, nah, ini ya, lebih besar atau sama dengan 10 atau bukan desima. Sekarang bagaimana jika, nah ya, jika bilangan yang lebih dari 10 mempunyai koma atau desimal. Nah, jika mempunyai desimal bagaimana caranya? Nah, contoh di sini ya. Di sini ada 125,83. Seperti biasa, tulis dulu satu angka di depan koma. Berarti di sini ya. Nah, seperti ini. Satu angka di depan koma. Jadi 1,25. Nah, ini kan. Nah, 25,83. Ini koma yang ini ya. Nah, setelah itu, bilangan antara 2 koma ada 2. Nah, ini kan ya, ada 2 ya. Bilangan antara 2 koma ada 2. Nah, ini ya. Nah, ini yang ini ya. 1, 2. Maaf ya ini. Nah, yang ini ya. Nah, 1, 2. Nah, ini ada 2 ya. Bilangan antara 2 koma ada 2. Untuk apa ini? Ini digunakan untuk pangkat ya. Karena bilangan antara 2 koma ada 2. Nah, ini ya. Ada 2. Maka nah, ini pangkatnya jadi 10 pangkat 2. Ini ditulis menjadi 1,2583. Nah, koma yang kedua dihilangkan ya. 1,2583 kali 10 pangkat 2. 2 ini diambil dari banyaknya angka antara 2 koma. Kalau di sini ada 2 berarti di sini pangkat 2. Nah, jika dibulatkan 2 angka di belakang koma menjadi 1,26 ya kali 10 pangkat 2. Nah, ini. Nah, yang ini ya, yang 83 ini dibulatkan, 5 ini dibulatkan menjadi 6. Jadi ini jika dibulatkan 2 angka di belakang koma. Selanjutnya contoh yang kedua. Di sini ada bilangan 34.507,8. Bagaimana jika dirubah dalam bentuk baku seperti biasa? Nah, di depan koma, nah, kita buat dulu satu angka di depan koma menjadi 3 koma. Nah, ini kan ada 2 koma ya. Nah, 3 koma. Hitung ada berapa antara 2 koma? Antara 2 koma ada 1, 2. Nah, ada 1, 2, 3, 4. Nah, antara 2 koma ada 4 angka. Sehingga penulisan menjadi 3,45078 kali 10 pangkat 4. 4 ini dari mana? Yaitu dari bilangan antara 2 koma. Yang ini ya, ada 4 angka. Kalau dibulatkan 2 angka di belakang koma menjadi 3,45 kali 10 pangkat 4. Nah, itu ya. Itu untuk bilangan yang sama dengan 10 atau di atas 10 yang desima dan bukan desima. Sekarang yang terakhir, bagaimana jika penulisan bilangannya antara 0 dan 7 ya? Bilangan antara 0 dan 7 kali tadi, kalau yang tadi antara 10 dan lebih besar dari 10. Kalau yang ini antara 0 dan 7 atau bilangan desimal ya. Nah, untuk bilangan desimal maka pangkatnya ingat, nah ini pangkatnya, yang ini pangkat berpangkat negatif untuk bilangan antara 0 dan 1, pangkatnya berpangkat negatif. Contoh di sini. 0,000027. Nah, ini kalau dirubah ke dalam bentuk baku menjadi, nah tulis dulu satu angka di depan, koma menjadi 2,7. Hitung banyaknya 0 untuk menentukan pangkat banyaknya 0. Nah, untuk menentukan pangkat. Banyaknya 0 ada 6. Nah, kita hitung ya. Banyak 0 ada berapa? Tentunya ada 6. Nah, kita hitung 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, betul ya. Banyaknya 0 ada 6. Maka ditulis menjadi 2,7 kali 10 pangkat. Ingat, min ya. Karena desimal nih, bentuk desimal, maka pangkatnya min 6 ya. Min 6. Karena bilangannya antara 0 dan 1. Contoh lagi. Nah, di sini contoh lagi ya. Di sini ada 0,07532. Kalau rubah ke dalam bentuk baku, tulis dulu
satu angka di depan koma menjadi, nah ini ya, nah jadi di sini letaknya. Nah seperti ini, jadi 7,532. Setelah itu, nah berapakah banyaknya 0? Nah kalau ini paling mudah ya, banyaknya 0 ada berapa? 1, 2 ya, ada 2, nolnya ada 2, maka bentuk bakunya atau notasi saintifiknya menjadi 7,52 kali 10 pangkat. Nah, ini min ya. Nah, ini min. Min ya. Oh, maaf ini min. Nah, terlewat ini ya, min. Nah, ya. 10 pangkat min 2 ya. Min 2 ya. Nah, kenapa min 2? Karena tadi bilangannya antara 0 sampai 1 atau berbentuk desimal. Kenapa ditulis 2? Karena nolnya ada 2. Jadi untuk bilangan berbentuk desimal atau antara 0 dan 1, kalian hanya menghitung untuk menentukan pangkatnya, hanya menghitung berapa banyaknya 0. Sekarang contoh lagi misalkan 0,75. Nah, bagaimana bentuk bakunya? Nah, ini menjadi 7,5 kali 10 pangkat. Nah, 10 pangkat berapa nih? Nah, 10 pangkat. Awas jangan lupa min ya. Dahulukan menuliskan min karena bilangannya desimal antara 0 dan 1. Tinggal hitung oleh kalian berapa nolnya di sini. Nolnya ada 1, berarti 1. Nah, ya. Jadi 10 ke pangkat min 1. Nah, seperti ini ya. Nah, ini. Nah, ini mungkin sampai di sini dulu ya untuk pembahasan mengenai bilangan notasi saintifik atau notasi ilmiah atau disebut juga dengan bentuk baku. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.